Sahabat, keadaan yang paling dahsyat ialah ketika manusia berdiri di padang mahsyar di bawah api dan terik panas matahari selama 50.000 tahun. Berikut adalah fase pembagian keadaan dan tahapannya di padang mahsyar. Yang pertama, hari kiamat, yaitu tatkala seluruh makhluk berdiri di padang mahsyar. Matahari mendekat hingga berjarak 1 mil dari kepala. Keringat menenggelamkan mereka dan cara mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Fase pertama ini berlangsung selama 50.000 tahun, sebagaimana dinyatakan dalam Kitabullah dan hadis-hadis Rasulullah. Allah berfirman, malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Rob dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 4. Fase yang kedua adalah kengerian-kengerian dan peristiwa-peristiwa dahsyat yang terjadi pada hari yang lamanya 50.000 tahun. Fase ini terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, keadaan yang khusus menimpa orang-orang kafir, musyrik, orang-orang yang fasik, munafik, dan orang-orang yang sesat dari jalan yang lurus. Yang kedua, keadaan yang khusus menimpa orang-orang yang bermaksiat, serta para pelaku dosa besar. Juga orang-orang yang tidak menunaikan hak-hak Allah dan kewajiban fardu, baik itu sholat, puasa, haji, dan zakat. Yang ketiga, keadaan yang khusus bagi orang-orang beriman yang mengerjakan amal soleh. Fase yang ketiga adalah fase syafiatul uzmah atau syafaat terbesar yang baru Allah izinkan setelah berlalu 50.000 tahun. Syafaatul uzmah merupakan permulaan dihadapkannya seluruh makhluk kepada Allah dan pertanda dimulainya hisab. Allah memberikan syafaat tersebut khusus kepada Nabi Muhammad. Beliaulah pembawa bendera Al-Hamid dan Asy-Syafa'ah pada hari kiamat. Ketika itu, seluruh umat mendatangi seluruh nabi untuk mendapatkan syafaat agar hisab mereka disegerakan dan mereka terbebas dari hari yang sangat berat. Fase yang keempat adalah masa dihadapkannya seluruh makhluk kepada Allah. Masa ini memakan waktu yang sangat panjang, dimulai dengan dihadapkan seluruh umat kepada Allah, diinterogasi, serta masa berbantahan dan kesaksian atas amal perbuatan. Fase yang kelima, alam hisab atas masing-masing manusia. Setiap jiwa datang untuk membela dirinya sendiri dan berusaha menghindar dari azab yang akan menimpa. Pada tahapan ini, manusia benar-benar berada dalam keadaan yang paling mencekam dan hati menyesak sampai di kerongkongan. Ketakutan menyelimuti setiap manusia setelah dihisab. Allah memutuskan dengan sangat teliti sampai amalan yang terkecil sekalipun. Hisab serta pertanyaan pada hari kiamat bermacam-macam, meliputi seluruh amal ibadah. Amal pertama yang dihisab ialah sholat, kemudian hak-hak seorang hamba, dan seluruh amalan fardu yang lain. Fase yang keenam yaitu alam mizan, catatan amal perbuatan, dan sirot. Fase ditimbangnya amal perbuatan dengan mizan keadilan ilahi yang menimbang amal perbuatan sebesar biji sawi dan yang lebih kecil darinya. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam.
supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat darroh pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar darroh pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 6. Fase ini meliputi diterimanya catatan amal perbuatan. Di antara mereka ada yang menerima dengan tangan kanan, ada yang dengan tangan kiri, dan di antara mereka ada yang mengambilnya dari arah belakang. Banyak muka pada hari itu diselimuti kegelapan. Namun banyak pula yang berseri-seri, tertawa, dan bergembira ria. Yang terakhir adalah menyeberangi Sirat. Pembahasan mengenai Sirat sangat panjang. Di dalamnya terdapat banyak kengerian dan ketakutan. Ada yang melintas bagaikan kilat. Ada yang bagaikan kuda yang berlari sangat kencang. Ada yang digaruk oleh api neraka. Dan ada pula yang terjatuh ke dalam neraka jahanam setelah disambar oleh pengait dan duri. Fase yang ketujuh yaitu surga dan kenikmatan Allah yang ada di dalamnya. Fase dimulainya manusia masuk ke dalam surga, tempat kekekalan, tempat yang disenangi di sisi Rob yang berkuasa. Surga-surga Allah yang kekal dipenuhi dengan keindahan dan kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, dan sedikit pun tidak terbetik dalam hati manusia. Bersama para nabi dan rasul, para syuhada, as-sabiqin, orang-orang soleh, dan mereka itulah sebaik-baik teman pendamping. Mereka semua berada dalam naungan rahmat Allah, kekal di dalamnya, dan sebagai pewaris surganya. Di dalamnya mereka akan mendapatkan segala yang mereka kehendaki, dan di sisi Allah ada tambahannya. Fase yang ke-8 adalah neraka dan jahanam. Neraka jahanam adalah tempat kekalnya orang-orang kafir, musyrik, orang-orang munafik. Di dalamnya mereka ditimpa azab yang pedih, tidak ada jalan keluar, dan tidak bisa bebas. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Siksa tidak akan diringankan atas mereka. Mereka pun berputus asa di dalamnya sambil berteriak-teriak, menangis, memekik, dan meminta tolong. Namun tidak ada seorang pun yang menjawab. Tidak seorang pun yang menolong, dan tidak seorang pun diberi penangguhan. Alam jahanam sungguh mengerikan. Kepedihannya tiada akhir, dan siksanya tiada berujung. Wallahu a'lam bishawab.